Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Aunika Sumampo, NIM 1967201033, FISIP semester 6, akan mempresentasikan UAS dengan mata kuliah Politik Luar Negeri tentang politik luar negeri Indonesia terhadap Cina. Hubungan Indonesia-Cina mengalami penguatan di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, ekspansi pembangunan infrastruktur yang membutuhkan investasi besar mendorong Indonesia untuk melakukan kerjasama ekonomi intensif dengan Cina. Namun pada saat bersamaan, hubungan Indonesia-Cina juga diwarnai ketegangan di perairan Natuna. Beberapa kali kapal nelayan Cina masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Peristiwa ini tidak lepas dari klaim Cina di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan perairan Natuna. Berikutnya yaitu hubungan investasi Indonesia-Cina. Investasi menjadi pusat perhatian Indonesia terhadap Cina, terutama untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Di masa pemerintahan Jokowi, investasi Cina di Indonesia meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, investasi Cina meningkat sebesar 26% menjadi US dollar 628 juta. Pada triwulan 1 2016, investasi meningkat sebesar kurang lebih US 1 miliar atau BPKBM 2017. Total Cina investasi di Indonesia sepanjang tahun 2016 adalah US dollar 2,7 miliar dalam jumlah proyek 1,7342. Cina menempati posisi ketiga sebagai sumber investor asing di Indonesia. Selain itu, pasca disepakatinya kerjasama Indonesia dan Cina, sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia disepakati untuk didanai oleh AIIB. Realisasinya pada tanggal 24 Juni 2016, AIIB memberikan pinjaman dana sebesar US 216,5 miliar untuk membiayai National Slum Upgrading Project. Berikutnya yaitu Indonesia-Cina di perairan Natuna. Perairan Natuna berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang saat ini statusnya sebagai perairan yang tumpang tindih. Laut Cina Selatan memiliki nilai politik, ekonomi, dan pertahanan yang tinggi. Meskipun Indonesia tidak menjadi negara yang memiliki klaim atas Laut Cina Selatan atau non-claimant state, namun 9 dash line yang diklaim Cina menyilang dengan batas utara zona eksklusif ekonomi Indonesia di perairan Natuna. Disinilah letak permasalahan antara Indonesia dan Cina. Di era Jokowi, Indonesia tampak memiliki kedekatan khusus dengan Cina. Artikel ini berpendapat bahwa kedekatan Indonesia dengan Cina di era Presiden Jokowi dipengaruhi oleh kedekatan antara PDIP, di mana status Jokowi yang merupakan kader partai dan Partai Komunis Cina atau Komunis Party of China. Hal ini tercermin dari beberapa kegiatan yang terjalin oleh kedua belah pihak. Berikutnya, perusahaan Cina Guangxi Beibu Gulf International Port Group CO pada 2016 menandatangani syarat untuk membentuk usaha patungan di Brunei dan menjalankan pelabuhan utama negara tersebut pada tahun 2017. Satu-satunya negara pengklaim yang konsisten dengan sikapnya adalah Vietnam. Vietnam tetap tidak menerima klaim Cina di Laut Cina Selatan, meskipun kerjasama ekonomi Cina dan Vietnam tergolong tinggi. Data kepabeanan Vietnam menyebut ekspor Vietnam ke Cina melonjak 43% menjadi US dollar 13 miliar pada semester 1 2017, sedangkan impor mencapai 16%. Tidak adanya perubahan sikap Vietnam terhadap Cina disebabkan adanya dukungan Amerika Serikat. Sekian maparan materi saya, tapi sebelum itu saya mengajak teman-teman untuk bergabung atau mendaftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih.